Puji nama Tuhan. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah pagi hari ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita bawa korban syukur kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Kembali pada saat yang indah ini kami bersama-sama umat-Mu, kami boleh datang merendahkan diri mencari akan wajah-Mu. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, biarlah saat ini di saat kami menyembah Engkau, di saat kami meninggikan Engkau, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau menjamah dan melawat setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan hati yang rindu dan haus akan Engkau. Biarlah sesuatu yang baru boleh terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya.
Mari saudaraku, mari kita datang lebih dalam lagi di hadapan Tuhan saat ini. Kita bawa penyembahan kita lebih lagi. Mari datang di hadapannya saat ini, saudara. Mari bawa korban syukur. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Terima kasih dan berharga. Saudara katakan sama-sama, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentang tak terselami bagiku. Oh, oh, sungguh indah. Oh, mari saudara dikasih Tuhan bersama-sama berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentang tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kami bersyukur Tuhan, sungguh indah kasih-Mu bagi kami, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan.
sungguh bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Mari gereja Tuhan katakan, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselebih bagiku. Oh, sungguh indah. Mari lebih lagi katakan,
mari lepas beribadah. Dimanapun saudara berada saat ini, mari sembah Dia. Bebaskan rohmu, mari alami Tuhan saat ini. Oh, sungguh hanya Engkaulah Tuhan yang layak disembah. Hanya Yesus yang layak ditinggikan. Mari buka hati saudara lebih lagi. Mari angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Semua yang percaya katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari lebih lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Mari lebih lagi, ku sembah, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi mari angkat suaramu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya. Kami percaya Tuhan, Kau merawat setiap kami. Kami angkat hati kami. Ku mengangkat wajah, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus kepada kita semuanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih atas segala kasih tuntunan penyertaan-Mu kepada kami. Kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami juga boleh menjalani kehidupan kami sampai kami masuk di awal bulan Juni ini Tuhan. Terima kasih juga selama 5 bulan Tuhan telah melindungi, menyertai kehidupan kami. Kami percaya bahwa kasih-Mu senantiasa akan menuntun setiap langkah kehidupan kami.
Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu mohonkan kepada Engkau Tuhan akan kasih tuntunan penyertaan-Mu. Pengurapan yang datangnya dari Engkau saja, yang akan memimpin hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Layakan hamba-Mu, cengkram dengan kuat kuasa-Mu, khususnya Roh Kudus, biar Engkau sendiri akan menuntun setiap perkataan yang akan dikeluarkan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Senang sekali saya bisa kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kota tempat tinggal kita yaitu Surabaya ini merupakan kota yang sangat mengagumkan. Di samping kota ini dikenal sebagai kota pahlawan dengan tugu pahlawan yang sangat megah, kota ini juga dikenal dengan makanan khasnya, makanan khas Surabaya seperti rujak cingur, lontong balap, lontong kupang, juga tahu tek, dan masih banyak lagi makanan-makanan khas lainnya. Ada satu lagi yang sangat terkenal dari kota Surabaya, tetapi yang ini mengarah ke konotasi yang negatif, yaitu pisuan khas Surabaya. Saya nggak perlu sebutkan kan Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu tahu pisuan khas dari Surabaya ini. Nah, pisuan khas dari Surabaya ini dulunya juga merupakan bagian dari hidup saya. Tiada hari dalam kehidupan saya tanpa pisuan khas ini. Bagi saya nggak enak kalau dari mulut saya tidak keluar kata-kata pisuan khas ini. Walaupun sejak kecil saya ini adalah orang Kristen, tetapi hidup kekristenan saya hanyalah secara tertulis saja. Karena pisuan-pisuan khas Surabaya yang saya keluarkan itu menyebabkan saya tidak layak sebetulnya disebut sebagai orang Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua ini menjadi berubah ketika suatu saat saya mengikuti retreat di SMA tempat saya belajar. Waktu itu di tahun 81 dan saya masih di kelas 1 SMA. Saya mengikuti retreat selama 3 hari 2 malam. Dan 3 hari 2 malam itu saya mengalami satu perubahan yang drastis dalam kehidupan saya. Saya mengalami perjumpaan dengan Kristus dan saya bertobat. Dari sanalah semua kehidupan saya diubahkan oleh Tuhan Yesus. Kata-kata pisuan khas Surabaya itu, sepulang saya dari retreat, kata-kata itu lenyap, tidak ada lagi dalam kehidupan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini saya belajar bahwa serusak apapun kehidupan kita, sebejat apapun kehidupan kita, jangan khawatir. Ketika kita bertobat, maka Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus itu sanggup untuk mengubahkan hidup kita secara total, secara drastis. Itulah sebabnya hari ini saya memberikan tema untuk kita renungkan bersama adalah 180 derajat. Tentunya hal ini adalah berkaitan dengan sikap hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang akan menjadi renungan kita terambil dari kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Saya tidak bacakan ayat-ayat ini, tetapi pada waktu saya membahas poin per poin, maka ayat-ayat ini akan saya bacakan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 itu menceritakan tentang seorang yang bernama Sakeus. Sakeus dalam bahasa Yunani itu adalah Sakaios. Dan juga dalam bahasa Ibrani dikatakan sebagai Zaki. Dua kata ini memiliki arti yang sama, yaitu murni dan saleh. Arti nama Sakeus itu sangat bagus sekali, murni dan saleh. Tetapi di dalam kehidupan dari Sakeus dan perilakunya, arti namanya itu sangat berbeda sekali, kontradiktif, bahkan istilahnya berlawanan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Sakeus. Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai dan ia sangat kaya sekali. Pemungut cukai pada zaman itu adalah jabatan yang sangat dibenci oleh rakyat dan juga pemimpin-pemimpin Yahudi. Dengan dua alasan. Karena pemungut cukai yang pertama dianggap sebagai pengkhianat. Mereka
dianggap sebagai pengkhianat bangsa Yahudi karena bekerja sama dengan penjajah pada waktu itu, yaitu pemerintahan Romawi. Yang kedua, pemungut cukai biasanya adalah seorang penipu karena mereka menarik pajak lebih dari yang seharusnya. Dan Sakius adalah pemimpin kepala dari pemungut cukai dan ia merupakan bos dari pemungut cukai yang ada di Israel pada waktu itu. Oleh karena itu dia sangat dibenci oleh orang-orang atau masyarakat di sekitarnya. Bagi Sakius yang penting adalah dirinya kaya. Tetapi sesungguhnya dalam kehidupannya, ia mengalami yang namanya keterasingan secara sosial. Dan juga ia mengalami kekosongan di dalam jiwanya. Saat ini kita bisa melihat banyak orang yang mengalami kekosongan dalam jiwanya. Walaupun mereka memiliki segala sesuatu dalam kehidupannya. Mereka bisa kaya, memiliki banyak harta, memiliki banyak uang, memiliki banyak rumah. Mungkin juga mereka memiliki banyak istri, tetapi semuanya itu ternyata tetap membuat jiwa mereka kosong. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau mereka melampiaskannya melalui hiburan, melalui seks bebas, melalui makan minum, bahkan juga melalui drugs atau narkotika. Nah, dari ayat-ayat yang kita akan baca dan renungkan bersama, sesungguhnya kita akan belajar bahwa Sakius ini mengalami yang namanya perubahan total, perubahan drastis, perubahan 180 derajat di dalam kehidupannya. Mengapa Sakius bisa berubah 180 derajat dalam kehidupannya? Karena dia berjumpa dengan Yesus Kristus. Di dalam ayat 1 sampai dengan 6 dikatakan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka beralihlah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Sakius dengan Tuhan Yesus mengubah hidupnya secara total. Hidupnya berubah 180 derajat. Perjumpaan dengan Yesus merupakan anugerah terbesar dalam kehidupan Sakius. Karena Sakius yang sangat kaya itu, tetapi ia mengalami yang namanya keterasingan, dikucilkan. Karena tidak ada masyarakat yang mau bergaul dengan dia. Sakius yang punya segalanya itu, tetapi jiwanya mengalami kekosongan. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus merubah segala sesuatu dalam kehidupan dari Sakius. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekosongan dalam jiwa manusia tidak dapat diisi oleh apapun juga. Maka tidak jarang kita menemui banyak orang yang mengalami kekosongan dalam jiwanya. Dalam hidupnya putus asa. Bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Bagi Tuhan Yesus yang sanggup untuk mengisi kekosongan jiwa dan memberikan kelegaan bagi orang-orang ini, itu adalah merupakan anugerah dalam kehidupan mereka. Mereka seharusnya ketika mengalami kekosongan dalam jiwanya, mereka tidak perlu melampiaskan ke hal-hal lainnya. Tetapi mereka hanya perlu mencari Yesus, berjumpa dengan Yesus, sehingga Yesuslah yang akan mengisi kekosongan jiwa mereka dan memberikan kelegaan bagi orang-orang yang mengalaminya. Yohanes pasal 4 ayat 10 berkata, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah memintanya kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat ini adalah merupakan salah satu bagian dari cerita tentang perjumpaan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria di sumur Yakub. Saudara yang dikasihi Tuhan, wanita Samaria ini juga mengalami yang namanya kekosongan jiwa.
Ia tidak bisa mengisi kekosongan itu dengan bersuamikan banyak orang. Tetapi hanya Yesuslah yang mampu untuk mengisi kekosongan di dalam jiwanya dengan memberikan air hidup kepadanya. Demikian juga ketika Sakius mengalami kekosongan di dalam jiwanya, kekosongan Tuhannya bisa diisi oleh kehadiran Tuhan Yesus. Dan berjumpaan dengan Tuhan Yesus adalah merupakan suatu anugerah yang luar biasa dalam kehidupan Sakius. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus hadir untuk orang berdosa yang tersisihkan. Di dalam ayat 9 dan 10 firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, kepada Sakius, kepada orang banyak juga termasuk, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memiliki inisiatif untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Termasuk Sakius. Pada zaman itu kita tahu bahwa seorang pemungut cukai itu biasanya enggan, tepatnya malu untuk datang ke bait Allah, untuk berdoa di bait Allah. Kalau ataupun mereka hadir di bait Allah, mereka akan memilih untuk ada di tempat yang terbelakang, jauh dari orang-orang. Karena mereka menyadari bahwa hidup mereka itu tidak berkenan. Hidup mereka penuh dosa dan mereka tidak layak untuk berjumpa dengan Tuhan di bait Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidaklah demikian dengan Yesus. Yesus ketika mengetahui ada orang berdosa seperti Sakius, ia justru datang mencari orang berdosa itu. Mencari orang yang tersisihkan di dalam kehidupannya. Yesus menjumpai Sakius. Yesus menjumpai orang berdosa yang tersisihkan. Dan melalui perjumpaan itu, Sakius melihat ada pribadi yang sangat berbeda di dalam Tuhan Yesus. Pribadi yang tidak sama dengan orang-orang yang di sekitarnya yang memusuhi dia. Kasih, pengampunan dan penerimaan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada Sakius membuat dia merasakan perbedaan yang mencolok dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Anugerah Tuhan yang telah menerima dan mengampuni Sakius telah membuat Sakius berubah 180 derajat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama Dea. Ini adalah nama samaran. Ia terlahir dari keluarga yang broken home. Bertahun-tahun ia menutupi kampanye dengan kebencian, dendam, kemunafikan, dan ia merasa hidupnya itu tidak berharga. Hatinya penuh dengan kebencian dan dendam teristimewa kepada ayahnya. Tak kala ia mengingat figur ayahnya di masa yang lalu, yang selalu memukuli ibunya dan tidak menyayangi dia, kebencian itu timbul demikian rupa. Akibat figur ayah yang tidak baik ini, menyebabkan terjadinya perceraian di dalam keluarga dari Dea ini. Ayah ibunya bercerai. Walaupun ayahnya ini memang sudah mati beberapa tahun kemudian setelah perceraian. Namun Dea yang telah tumbuh menjadi dewasa ini, tetap menyimpan akar pahit di dalam kehidupannya. Apalagi ketika usai perceraian antara ayah dan ibunya, ia pun oleh ibunya dititipkan di dalam panti asuhan. Sehingga ia harus berjuang seorang diri untuk belajar, untuk bersekolah, menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Memang pada saat ini Dea telah menjadi wanita karir yang sangat sukses. Dia luar biasa, dia kaya karena kecerdasannya, kepandaiannya. Dia diakui oleh orang banyak. Tetapi hal ini tidak menyebabkan perubahan di dalam kehidupannya. Dia tetap menyimpan dendam di dalam hidupnya dan dia tidak bahagia. Ada kekosongan di dalam jiwanya. Dan kekosongan itu dilampiaskan dengan kepalsuan di dalam kehidupannya. Dan dia pun menutupi hidupnya yang menyimpang. Rupanya Dea ini adalah penyuka sesama jenis. Dia tidak menyukai pria
Karena dia menganggap bahwa semua pria itu seperti ayahnya yang sangat jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita masih banyak dea-dea yang lainnya yang juga sedang mengalami kekosongan jiwanya, menyimpan kepahitan dalam kehidupannya. Dan itu mereka ada di sekitar kita. Mereka butuh kasih, mereka butuh pertolongan dan penerimaan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Banyak orang yang seperti Dea ini mengalami kehancuran dalam kehidupannya. Tidak jarang mereka juga bunuh diri karena mereka tidak mendapatkan kasih, tidak mendapatkan penerimaan dari orang-orang yang di sekitar mereka. Sehingga membuat hidup mereka bisa berubah 180 derajat. Memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan harus diakui. Saat ini mungkin tidak banyak orang mengalami perjumpaan pribadi seperti Sakius mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya menjadi tugas saudara dan saya untuk menjadi kepanjangan tangan, memperkenalkan kasih Kristus kepada mereka-mereka yang terbuang, yang tersisihkan ini. Seperti Dea. Bukan malah kita menjauhi mereka-mereka ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun masa lalu seseorang, sebejat apapun dia, serusak apapun dia, Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus sanggup untuk merubah, bahkan memakai kehidupan mereka untuk kemuliaan namanya. Itulah sebabnya Tuhan membutuhkan saudara dan saya untuk menjadi kepanjangan tangan Dia. Menjangkau orang-orang yang tersisihkan atau terbuang ini. Menarik mereka. Memberikan kasih kepada mereka. Memberikan penerimaan kepada mereka. Sehingga mereka bisa bertobat dan berubah 180 derajat dalam kehidupan mereka. Ketika Sakius mengalami perubahan yang begitu luar biasa, apa yang menjadi dampak di dalam kehidupan Sakius? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dampak dalam kehidupan Sakius adalah harta yang dulunya adalah merupakan prioritas utama. Sekarang harta itu tidak ada artinya lagi bagi Sakius dibandingkan dengan Kristus Yesus yang dia dapatkan. Di dalam ayat 8 dikatakan, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, motivasi awal kehidupan Sakius adalah uang. Dalam kehidupan Sakius, ia menjadikan uang sebagai tujuan utama kehidupannya. Memperkaya hidupnya dari hasil pemungutan pajak. Ia masa bodoh dengan kehidupan orang lain. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus menyebabkan pertobatan di dalam diri Sakius. Dan aspek utama yang penting dalam hidupnya pada waktu lalu, itu diubahkan oleh Tuhan Yesus. Uang yang menjadi tujuan utama hidupnya, tidak lagi menjadi tujuan utama dalam kehidupannya. Bisa dibayangkan, hidup Sakius yang berubah total, sangat kontras sekali dengan kehidupan sebelumnya. Sakius yang tadinya serakah, sekarang malah memberikan setengah dari hartanya kepada sesamanya. Sakius yang dulunya sombong dan memeras orang, sekarang malah berbelas kasih kepada sesamanya. Sakius yang keras dan kasar, sekarang menjadi orang yang peduli kepada sesamanya. Sakius yang dulunya hanya mementingkan dirinya sendiri, mengejar kekayaan demi dirinya sendiri. Sekarang dia telah berubah, dia lebih mementingkan orang banyak daripada dirinya sendiri. Hidup Sakius berubah 180 derajat. Ia merasa apa yang dulu dia miliki, uang, kekayaan, tidak sebanding dengan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Sang pemberi kekayaan itu, sang pemberi kehidupan dalam kehidupan Sakius.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perubahan dalam diri Sakius memilih Tuhan Yesus tentunya bisa menyebabkan Sakius menjadi orang yang tidak punya apa-apa lagi dalam kehidupan barunya. Toh kalau dia memiliki sesuatu dalam kehidupannya, tentu dia tidak akan memiliki secara berkelimpahan seperti hidupnya yang lama. Tetapi bagi Sakius yang baru, relasi dengan Tuhan Yesus itu jauh lebih penting dan berharga dibandingkan dengan harta yang dulu dia miliki. Buat apa harta banyak, kata Sakius, tapi jiwaku kosong. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Sakius ini sangat berbeda sekali dengan seorang muda yang kaya yang berjumpa juga dengan Tuhan Yesus. Pemuda ini berkata kepada Tuhan Yesus bahwa ia telah mengaplikasikan hidupnya dengan segala perintah yang telah ditetapkan oleh Allah. Tetapi ternyata hidupnya masih berat untuk melepaskan hartanya ketika Yesus meminta dia untuk menjual harta miliknya. Di dalam Matius 19 ayat 20-22 dikatakan, kata orang muda itu kepadanya, semuanya ini telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Wow, dia menantang Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau tidak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 3 ayat yang kita baca ini, kita mengetahui orang muda ini menolak untuk menjual hartanya. Berarti dia menolak untuk memilih Tuhan Yesus. Dia lebih memilih hartanya karena hartanya itu adalah berhala di dalam kehidupannya. Walaupun ia memiliki moral dan etika yang baik dalam kehidupannya. Tetapi karena hartanya itu adalah berhala dalam kehidupannya. Dia lebih memilih akan hartanya dibandingkan dengan si pemberi harta itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang gadis kecil yang sedang berdiri di pinggir jalan. Situasinya ramai, selagi ayahnya sedang memberikan suatu kesaksian hidup tentang apa yang telah Yesus perbuat dalam kehidupannya kepada orang banyak. Ia menyaksikan kepada orang banyak yang ada di sekitar yang berkerumun, mendengarkan dia, bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan dia dan menarik dia dari gaya hidupnya sebagai seorang pemabuk. Dari antara kerumunan orang banyak itu, ada seorang yang sangat dongkol sekali mendengarkan kesaksian dari pria ini. Lalu dia dengan keras, dengan lantang berkata kepada orang yang sedang membawakan kesaksian itu, "Hai Pak Tua, hentikan omong kosongmu. Lebih baik engkau duduk saja, enggak perlu engkau ceritakan lagi tentang omong kosongmu itu." Dan itu didengarkan oleh orang banyak. Si orang ini tetap memberikan kesaksian kepada orang-orang yang ada. Tiba-tiba orang yang berteriak dengan lantang ini merasa ada yang menarik tangan di mana letak dari tangan jaketnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat seorang gadis kecil yang sedang menarik lengan jaketnya. Lalu si gadis ini menatap dia dengan tajam dan berkata kepada dia, "Tuan, yang engkau kata-katai itu adalah ayahku. Tuan, engkau mengatakan ayahku adalah seorang pemimpi. Bolehkah aku menceritakan sedikit tentang ayahku? Tuan, ayahku dulunya adalah seorang pemabuk. Dia selalu pulang di malam hari. Ketika dia pulang, dia selalu memukuli ibuku. Ibuku selalu menangis sepanjang malam. Ayahku juga menggunakan uang yang ibuku peroleh untuk membeli minuman keras.
untuk kemabukannya. Kami tidak pernah menggunakan ataupun memakai pakaian yang bagus karena kami tidak sanggup untuk membelinya karena kami tidak memiliki uang. Bahkan untuk sekolah pun, aku seringkali menggunakan sepatu yang sudah robek, bahkan lubang, untuk kupakai ke sekolah. Tuhan, Yesus telah merubah ayahku. Engkau lihat sekarang baju yang kupakai dan sepatu yang kupakai. Ini semua bisa terjadi karena ayahku telah berubah. Dia telah bertobat dan dia telah mendapatkan pekerjaan yang sekarang dia tekuni. Tuhan, kalau engkau mengatakan ayahku adalah seorang pemimpi karena kesaksiannya, maka Tuhan, janganlah engkau bangunkan ayahku dari mimpinya. Kata-kata itu membuat si pria ini terdiam, tidak bisa menjawab lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dengan Kristus itu bisa mengubah hidup seseorang secara total. Dan menjadikan hidupnya berdampak bagi orang lain. Tuhan Yesus sangat berharga bagi orang-orang yang telah berubah di dalam kehidupannya. Dari kehidupan lama yang penuh dosa, menjadi kehidupan baru, di mana Tuhan Yesus menjadi juru selamat mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan buah pertobatan saudara dan saya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah hidup kita telah menjadi dampak bagi sesama dengan perubahan total dalam kehidupan kita? Sehingga nama Tuhan dimuliakan? Atau saudara dan saya mengakunya telah berubah total, tetapi berubahnya hanya di mulut saja. Manis di mulut, tetapi tidak ada buah nyata dari hasil perubahan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar seperti Sakius. Hidupnya berubah, tetapi dia menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagai kesimpulan dari renungan kita di hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dengan Kristus menyebabkan perubahan 180 derajat terhadap pribadi-pribadi yang mengalaminya. Bersyukurlah jika kita semua telah menerima kasih karunia pengampunan dari Tuhan Yesus. Masih banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak mengalaminya. Tidak bisa seperti kita mengalami kasih karunia di dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki jiwa-jiwa yang kosong dalam kehidupan mereka. Tugas saudara dan sayalah untuk merubah kehidupan mereka 180 derajat, mempertobatkan mereka, menerima mereka, mengasihi mereka, sehingga mereka pun bisa menjadi alat yang berguna, berdampak bagi orang-orang yang lain yang mengalami kekosongan di dalam kehidupan atau jiwa mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk juga di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman ini juga menjadi peneguran dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kenyamanan hidup seringkali membuat kami melupakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Menjadi kepanjangan tangan dari Engkau untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tersisihkan, jiwa-jiwa yang terhilang, yang banyak di sekitar kami. Biarlah kebenaran firman ini boleh menguatkan hidup kami Tuhan. Boleh menegur kehidupan kami dan menginsyapkan kami. Untuk kami boleh mempraktekkan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Untuk kami praktekkan. Yaitu menjalankan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus.
Kiranya Tuhan melayakkan kami juga mengampuni segala dosa kami, sehingga kami boleh layak masuk di dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, tahirkan juga roti dan anggur yang kami pakai sebagai sarana untuk perjamuan kudus di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang di rumah, Bapak Ibu bisa mengambil anggur, bisa mengambil air putih atau teh, juga crackers ataupun roti, ataupun hosti yang Bapak Ibu miliki untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat roti atau hosti di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pegang di atas kepala kita ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan anggur di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur yang kita pegang di atas kepala kita ini adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita letakkan cawan anggur. Terima kasih Tuhan atas kasih tuntunan penyertaan-Mu. Kami boleh melakukan perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah perjamuan kudus ini mengingatkan kami senantiasa bahwa Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang sangat mahal. Biar Engkau mengingatkan kami untuk tidak menyia-nyiakan hidup kami. Untuk jatuh lagi dalam dosa atau hidup tidak benar. Terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa menuntun setiap langkah kami. Engkau senantiasa memimpin setiap kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biar apa yang kami lakukan, semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Saat ini kita boleh bersama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus. Kita percaya dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kita. Kami ucapkan terima kasih atas pelayanan dari Pastor Timi Condro yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang
Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kamu boleh selesaikan ibadah kami di hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih kami boleh melakukan perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih untuk segala yang terbaik yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Biar Engkau senantiasa mengajar ke kami untuk hidup benar, hidup kudus, sesuai, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih tuntunan-Mu sepanjang ibadah ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh komunitas The Chosen Tuhan. Biar Tuhan memberkati kehidupan mereka pribadi demi pribadi, kehidupan rumah tangga mereka, kehidupan keluarga mereka, kehidupan pekerjaan bisnis mereka, kuliah sekolah mereka. Biar Engkau yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Tuntun senantiasa langkah-langkah mereka Tuhan. Di masa-masa sulit ini biar kami sebagai komunitas The Chosen boleh mengandalkan Engkau saja. Bagi yang sakit Tuhan, tilik mereka. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Bagi yang sedang berbeban berat, Tuhan memberikan pada mereka jalan keluar. Tuhan memberikan pada mereka kelegaan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Bapa, biar Engkau yang menyertai bangsa negara kami. Biar Engkau memimpin bangsa negara kami untuk lepas dari pandemi COVID Tuhan. Biar Engkau memberikan mujizat-Mu, Tuhan memberikan penyertaan-Mu, sehingga bangsa ini boleh terlepas dari pandemi COVID ini Tuhan. Tuhan juga melepaskan, menghindarkan bangsa negara kami dari perpecahan. Biar Engkau sendiri akan memimpin Tuhan. Engkau sendiri akan menggagalkan setiap rencana-rencana pribadi atau kelompok atau organisasi yang ingin mengacaukan negara kami Tuhan. Gagalkan setiap rencana mereka. Dan biar Engkau memberikan hikmat marifat-Mu kepada pemerintah kami baik di pusat maupun sampai ke daerah. Bekerja sama dengan TNI Polri Tuhan. Untuk senantiasa mengawal bangsa ini. Senantiasa dalam keamanan, kenyamanan bagi seluruh warga yang ada. Kami tetap berdoa untuk tim medis Tuhan. Tuhan yang memberikan kasih kemurahan-Mu, perlindungan kepada mereka. Sebagai garda depan untuk mengatasi pandemi COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua yang terbaik yang Kau nyatakan bagi bangsa negara kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Biar Engkau yang menyertai menuntun setiap langkah kami. Apapun yang kami kerjakan lakukan sepanjang hari ini, sepanjang minggu yang akan kami lewati dan sepanjang umur hidup kami. Biar Tuhan sendiri yang akan menuntun langkah-langkah kami. Kami akan terima berkat Tuhan. Kami yang mengangkat tangan kami, karena kami tahu bahwa berkat yang terbaik itu datangnya dari Engkau saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan serta kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semuanya, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk menjemput kita. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Haleluya.
Puji nama Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
Yesus memberkati.